Hai teman-teman, ketemu lagi di channelku Iantusias. Kali ini kita kembali membahas konten kreatif pembuatan senjata pistol yang terbuat dari bahan kayu dan bambu. Tentunya kalian pasti penasaran kira-kira seperti apa proses pengerjaannya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja sobat. Yuk simak videonya sampai habis agar kita lebih jelas mendalami proses pembuatan senjata tersebut. Pertama-tama kita mulai dari pengolahan bambu, pemotongan dan pembelahan dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Dengan penyesuaian yang pas dan agar tidak gampang meleset. Dalam pengolahan bambu ada beberapa titik pembelahan dengan ekstra hati-hati sebab pengerjaan ini sangatlah detail. Sebab jika sedikit saja meleset maka sia-sialah ide konten kreatifnya. Dengan lipatan yang mesti dipasang di area senjata supaya gampang menyatu dengan per nantinya. Tapi aku salut juga teman-teman dengan keterampilan tukang profesional ini. Kalau kita melihat dari segi pengerjaannya. Sungguh orang ini sangatlah kreatif dan bisa dibilang sangat profesional di bidangnya. Dan juga teman-teman jangan salah menggunakan senjata ini karena senjata ini cukup berbahaya. Hanya orang yang bisa mengendalikan dirinya lah yang mampu memegang senjata ini. Lanjut dengan proses pemasangan per agar ada tekan dan tembakan yang pas. Serta tambahan alat tolak peluru, dengan begitu maka senjatanya bisa digunakan dengan baik. Dengan peralatan seadanya, mampu menembus keterampilan di atas rata-rata. Ini bisa disamakan dengan sekolah tamatan STR. Sebenarnya banyak anak muda kita yang mempunyai bakat istimewa dan pengetahuan yang bagus. Namun bagi mereka yang serius maka akan mendapatkan kesuksesan. Lanjut dengan pemasangan pier, serta alat lainnya pedal tolak pelurunya. Ini orang memang sangat hebat. Entah belajar di mana orang ini. Tapi kalau menurutku si orang ini sangat berpengalaman. Jarang-jarang loh, orang yang mampu membuat senjata ini. Mungkin kalau pemula, ya, harus belajar banyaklah baru bisa mendapatkan pengetahuan kayak gini. Dengan cara melipat, peluru baru diisi dan tak ketinggalan juga perpaduan kayu selain daripada bambu juga berperan penting. Dalam perlengkapan alat ini serta dengan kekuatan rekatan lem. Dengan pengukuran kayu dan diukir sedemikian rupa disesuaikan dengan kebutuhan. Agar senjata ini nantinya kuat. Peralatannya lumayan lengkap sih. Dapat menunjang pengerjaan meski sesulit apapun itu. Jika peralatan lengkap apapun bentuk keinginan pasti tergapai. Kita juga ingat tentang Bapak Habibie, yang ilmu pengetahuannya dia persembahkan untuk negara Indonesia. Ternyata pengetahuan itu mahal bro. Makanya dengan melihat keterampilan kayak gini, ada juga bagusnya jika kita tidak hanya menonton, namun juga harus ditiru dan dipraktekkan di rumah. Agar bisa jadi pengalaman kelak. Tapi kembali kepada setiap pribadi pasti punya bakat tersendiri. Kalau memang bakat ya, tak akan kemana. Tahu gak teman-teman, pengetahuan kayak gini jangan dianggap sepele loh. Memang kalau sekilas kelihatan biasa saja, namun jika kita lebih mendalaminya, ini bisa jadi luar biasa loh. Kita butuh 3 atau 4 tahun baru bisa mendapat ilmu seperti ini. Lanjut teman-teman. Perpaduan bambu dan kayu sangatlah istimewa. Itu artinya ibarat Bhinneka Tunggal Ika. Gabungan bambu dan kayu menjadi senjata yang sangat ampuh. Bisa dibilang berwibawa jika kita mau kemana-mana loh. Yang penting aman dari begal. Sedikit demi sedikit mulai kelihatan bentuk aslinya. Namun bersabar dulu, ini belum seberapa. Masih ada kayu yang harus ditempa untuk melengkapi wujud senjatanya. Kembali pengukuran dan pemotongan dilakukan dan diukir bentuk sesuai yang diinginkan.
Mungkin 1 atau 2 menit ke depan baru kita bisa melihat kesempurnaan senjatanya. Untuk sementara proses pengerjaannya terus berjalan. Yang pasti kayunya berkualitas bagus, minimal kayu jadilah. Memang kayu jadi direkomendasikan dalam hal kekuatan dan ketahanan serta pengukiran. Waktu terus berjalan dan mulai terlihat kesempurnaannya. Gak sabaran nih. Nunggu hasil akhirnya. Pemahatan terus dilakukan dengan menembus pada ukuran tertentu. Serta pemasangan pedal dan pelatuk senjatanya. Mungkin ini mirip senjata asli. Tapi siapa dulu dong tukangnya? Hahaha. Kalau dia bisa, kenapa kita tidak? Ada juga baiknya kita coba di rumah. Mana tahu kita bisa buat seperti itu juga. Asalkan kita tekun belajar dari videonya, mungkin bisa jadi dapat kita kerjakan dengan baik. Tapi mesti teliti loh. Jangan asal-asalan. Hahaha. Entar pada hancur-hancuran kali. Dengan hanya menonton mungkin kita bisa belajar banyaklah. Asalkan kita gas skip dari awal sampai selesai, mungkin udah bisa kita pelajari dengan baik. Pedal dan motifnya mulai terpasang. Tinggal melengkapinya sedikit lagi. Memang kerja keras tidak mengkhianati hasil. Kesabaran, keahlian jika bersatu, wow, pasti berhasil. Pemasangan motif-motifnya agar kelihatan mirip banget dengan senjata aslinya. Ini bisa juga sih. Kalau udah siap nih, mungkin udah bisa ngajak berburu. Karena pelurunya juga peluru senapan angin loh. Tapi mantap bro. Keren banget. Kini telah terbentuk dan akan kita pastikan lolos tes. Kini mengaitkan benang dan menyatukan bambu senjatanya serta menguatkan dengan lem. Setelah itu snipernya pun dipasang. Jika sudah kuat, kini tinggal menunggu aba-aba. Nah, sekarang udah saatnya kita menguji coba senjatanya. Kuharap jangan berkedip karena tembakan ini bisa saja meleset. Selamat mencoba guys. Atur pernafasan. Kita tes dulu nih. Bisa gak pelurunya? Kita coba mengisi pelurunya. Dan siap memokang senapannya. Dan siap tempur. Tapi untung pas kena botolnya. Hahaha. Jangan lupa subscribe dan like dan share.